Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada pelajaran fikih kelas 3 kali ini akan diajarkan oleh Bu Guru Zuhdah. Nah, materi hari ini kita akan belajar tentang sholat jamak dan sholat qashar. Apa sih sholat jamak dan sholat qashar itu? Yuk kita cari tahu. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa dalam sehari semalam, sholat fardu atau sholat wajib yang harus kita kerjakan ada 5 waktu, yaitu sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Namun, kadang dalam kita beribadah kepada Allah, dalam melaksanakan sholat, pernah merasa sulit, yaitu ketika kita sakit misalnya, atau berpergian jauh, perjalanan jauh, menjadi musafir, sehingga sulit untuk melaksanakan sholat secara tepat waktu. Nah, disinilah kebaikannya Allah kepada kita untuk mempermudah kita dalam beribadah pada Allah. Salah satunya yaitu Allah memperbolehkan kita melaksanakan sholat jamak dan sholat qashar. Apa sih sholat jamak itu? Nah, sholat jamak adalah sholat yang digabungkan atau menggabungkan dua sholat fardu dan dikerjakan dalam satu waktu. Misalnya, menggabungkan sholat zuhur dan sholat asar dan dilaksanakan pada waktu asar. Jadi, biasanya kan kalau kita sholat tepat waktu berarti sholat zuhur dikerjakan pada waktu zuhur, sholat asar dikerjakan pada waktu asar. Nah, sholat jamak, sholat zuhur kita gabungkan dengan sholat asar, kita laksanakan di sholat asar, di waktu asar. Atau sholat zuhur kita gabungkan dengan sholat asar, kita laksanakan di waktu zuhur. Nah, itulah yang disebut dengan sholat jamak. Terus, sholat fardu atau sholat wajib apa saja yang bisa dijamak? Nah, sholat yang bisa dijamak adalah sholat zuhur dijamak dengan sholat asar. Dan sholat maghrib dijamak atau digabungkan dengan sholat isya. Sedangkan sholat subuh dia tidak bisa dijamak atau digabungkan dengan sholat apapun. Terus kalau misalnya ada yang bertanya, kalau sholat zuhur digabungkan dengan sholat maghrib bisa atau tidak? Tidak bisa. Jadi pasangannya sholat zuhur dijamak dengan sholat asar, sholat maghrib dijamak dengan sholat isya. Nah, apakah semua orang bebas melaksanakan sholat jamak setiap hari? Nah, hukum mengerjakan sholat jamak itu boleh atau mubah, tapi bagi orang yang memenuhi persyaratan. Apa saja persyaratannya? Yaitu yang pertama, dia dalam perjalanan jauh minimal 86 km dan perjalanan tersebut tidak bertujuan untuk maksiat. Jadi, kalau kita melakukan perjalanan misalnya dari rumah terus kita pergi ke mall, nah dari rumah jaraknya itu belum sampai 86 km, ternyata ketika sampai di mall kita menjumpai sholat zuhur, tapi belum bisa melaksanakan sholat, terus sampai menjumpai sholat asar, nah kita tidak bisa melaksanakan sholat jamak, karena jarak perjalanan dari rumah ke mall tersebut belum mencapai 86 km. Kemudian syarat yang kedua adalah bila dia dalam keadaan yang sangat takut atau mengkhawatirkan. Misalnya pada waktu perang, pada zamannya Nabi, sahabatnya Nabi itu sedang perang. Terus tidak bisa untuk bergantian sholat atau keadaannya genting, ya boleh menjamak sholat fardu atau melaksanakan sholat jamak. Atau dia sakit parah
sakit yang dia tidak bisa melaksanakan sholat itu secara tepat waktu. Nah, dia diperbolehkan untuk mengerjakan sholat jamak atau menggabungkan dua sholat. Jadi harus memenuhi persyaratan ini. Kita tidak bisa mengerjakan sholat jamak secara sembarangan. Nah, kemudian cara mengerjakan sholat jamak ada dua, yaitu yang kita sebut dengan jamak takdim dan jamak takhir. Kita bahas yang jamak takdim. Kalau jamak takdim atau disebut dengan jamak yang didahulukan, artinya bahwa dia menggabungkan dua sholat, menjamak dua sholat, dan dikerjakan pada awal waktu. Misalnya, dia mengerjakan sholat jamak, yaitu dia menggabungkan sholat zuhur dengan sholat asar. Nah, pada pelaksanaannya kan zuhur dengan asar mana yang duluan? Zuhur. Maka dia mengerjakan sholat zuhur, dijamak dengan sholat asar, dikerjakan pada waktu zuhur. Itulah yang disebut dengan jamak takdim. Sedangkan jamak takhir adalah jamak yang diakhirkan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah dia menggabungkan dua sholat dan dikerjakan pada akhir waktu. Sholat zuhur dan sholat asar, mana yang akhir pengerjaannya? Sholat asar. Maka contohnya jamak takhir yaitu sholat zuhur dijamak atau digabungkan dengan sholat asar dan dikerjakan pada waktu asar. Nah, nanti tata cara pengerjaannya, bagaimana niatnya, kita akan bahas pada pembelajaran berikutnya. Nah, sekarang kita masuk pada sholat qashar. Apa itu sholat qashar? Sholat qashar adalah sholat yang dipendekkan atau diringkas. Maksudnya bagaimana? Yaitu melaksanakan sholat wajib atau sholat fardu dengan cara meringkasnya, yaitu dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Jadi sholat zuhur kan 4 rakaat. Kalau mengerjakan sholat qashar berarti sholat zuhurnya cuma dikerjakan 2 rakaat saja. Terus sholat wajib apa saja yang bisa diqashar? Nah, sholat yang bisa diqashar adalah sholat yang jumlah rakaatnya ada 4. Ayo, apa saja sholat fardu yang jumlah rakaatnya 4? Yaitu sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya. Nah, 3 sholat ini bisa diqashar. Sedangkan sholat subuh dan sholat maghrib tidak bisa diqashar atau dipendekkan. Wah, berarti setiap hari kita bisa dong mengerjakan sholat zuhur cuma 2 rakaat, sholat asar cuma 2 rakaat, sholat isya karena udah ngantuk, ya kita kerjakan aja 2 rakaat. Kan kata ibu guru, sholat qashar bisa karena dipendekkan atau diringkas. Bukan seperti itu ya. Jadi, hukum mengerjakan sholat qashar itu boleh, tapi bagi orang yang memenuhi persyaratan. Nah, persyaratannya apa? Yang pertama, dia dalam perjalanan jauh minimal 86 km dan perjalanan tersebut tidak bertujuan untuk maksiat. Jadi sama seperti sholat jamak, kalau perjalanannya itu belum mencapai 86 km, maka ketika kita menjumpai waktu sholat harus tetap dikerjakan secara penuh. Sholat zuhur ya tetap dikerjakan 4 rakaat, sholat asar ya tetap dikerjakan 4 rakaat. Nah, kecuali kita dalam perjalanan yang jauh,
yang sudah melewati 86 km. Ketika kita menjumpai waktu sholat, kita boleh meringkasnya atau memendekkannya. Kemudian, syarat yang berikutnya adalah dalam keadaan sangat ketakutan atau mengkhawatirkan, seperti perang. Pada saat sedang perang, karena tidak memungkinkan untuk mengerjakan sholat zuhur secara 4 rakaat karena banyak musuh misalnya, nah boleh meringkas. Tapi kalau zaman sekarang kan sudah tidak ada perang. Atau dia sakit parah yang tidak memungkinkan dia untuk sholat, dia boleh mengerjakan sholat qashar atau sholatnya diringkas. Atau misalnya ada bencana alam, yang tidak memungkinkan untuk sholat secara tepat waktu, air susah misalnya, atau dia tidak bisa mengerjakan sholat, boleh mengerjakan sholat qashar atau sholatnya diringkas. Tapi tetap harus mengerjakan sholat. Dalam keadaan apapun itu, sholat tidak boleh ditinggalkan. Nah, sekian pembelajaran fikih kita pada hari ini tentang sholat jamak dan sholat qashar. Nanti pada video berikutnya, pembelajaran berikutnya kita akan belajar tentang niatnya atau tata cara mengerjakan sholat jamak dan qashar. Seperti itu ya. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat ya belajar di rumah. Jangan lupa tetap makan makanan yang bergizi dan rajin mencuci tangan dan menggunakan masker kalau keluar rumah. Akhirul qouli, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.